Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Ujang Komarudin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu yang sedang aktual. Banyak teman-teman media yang bertanya kepada saya akhir-akhir ini ya terkait dengan PT atau Presidensial Threshold 0%. Kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Pemilu pasal 222 itu mensyaratkan bahwa presidensial threshold itu 20% jumlah kursi DPR, lalu 25% suara sah nasional. Artinya dengan tingginya PT yang 20% itu, maka hanya memungkinkan orang-orang tertentu atau figur-figur tertentu yang bisa menjadi capres dan cawapres. Artinya kontestasi pilpres itu jika presidensial thresholdnya masih 20% seperti saat ini, maka hanya memunculkan paling banyak itu 4 pasang. Bahkan 2019 yang lalu hanya 2 pasang calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu banyak masyarakat yang akhir-akhir ini menggemakan atau mengusulkan atau memprotes terkait dengan persoalan PT yang 20% itu. Masyarakat meminta 0%. Nah, seperti apa sebenarnya 0% itu keinginan publik yang mestinya direspon oleh partai politik, direspon oleh MK, dan direspon oleh Presiden menjadi sebuah kebijakan yang ada ke depan, kebijakan jalan tengah. Nah, tentu partai-partai besar misalkan seperti PDIP tidak akan mungkin mau jika PT-nya 0%. Kenapa? Karena jika 0%, partai-partai besar seperti PDIP, partai pemenang pemilu gitu ya tidak akan berpengaruh, tidak akan berperan lagi dalam konteks menentukan capres dan cawapres. Selama ini kan partai-partai besar menjadi memiliki peran dan pengaruh besar dalam konteks koalisi atau dalam menentukan capres dan cawapresnya. Tetapi ketika 0%, maka yang pertama, partai besar akan kehilangan pengaruh dan perannya itu. Yang kedua, tentu partai-partai kecil itu bisa memenangi pertarungan di Pilpres ketika misalkan mendukung capres-cawapres yang bagus gitu. Dan itu bisa mengalahkan partai-partai besar itu. Jadi oleh karena itu ya kalau bisa 0% itu juga bagus dan itu menjadi banyak pilihan capres dan cawapres yang akan muncul nanti. Karena setiap partai misalkan yang lolos ke Senayan itu bisa mencalonkan capres dan cawapresnya. Artinya partai kecil pun bisa menang, bisa memenangkan pertandingan di kontestasi Pilpres. Tetapi saya melihat ya ada 3 celah yang bisa menjadi jalan keluar terkait dengan persoalan PT 0%. Yang pertama itu terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Apakah mungkin? Celahnya itu kelihatannya tidak ada ya, karena Presiden mengatakan dan DPR tidak ingin merubah atau merevisi Undang-Undang Pemilu. Artinya celah itu sudah tidak mungkin. Lalu juga celah yang kedua itu yaitu celah bagaimana Presiden mengeluarkan Perpu. Dan itu juga kelihatannya tidak mungkin karena Presiden itu didukung dan disokong oleh PDIP dan partai koalisi besar, dan di situ juga tidak menginginkan perubahan 20% itu gitu. Lalu juga apa celahnya? Ya di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu Mahkamah Konstitusi pun ya sejak lama ya, sudah lama juga banyak menolak, puluhan kali menolak terkait dengan judicial review Undang-Undang Pemilu tersebut terkait dengan PT yang 20% itu. Oleh karena itu ya saya melihat ya keinginan publik, keinginan masyarakat yang begitu tinggi menginginkan presidensial threshold yang 0% itu kelihatannya akan terhadang tembok tebal ya. Bukan hanya dari partai politik, tetapi juga dari pemerintah, lalu juga dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu saya melihat dan mengamati ya mestinya Mahkamah Konstitusi berbuat adil ya, di mana misalkan keadilan itu ada, apakah memang 0%, apakah memang harus 20%, atau memang jalan tengah. Misalkan yang selalu saya usulkan 10%, jalan moderat, jalan tengah. Tetapi jika 0% ya saya sih ya sepakat-sepakat dan setuju-setuju saja, karena akan memberikan banyak pilihan capres dan cawapres kepada publik, sehingga publik tidak melihat capres cawapresnya hanya itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.